Oke, selanjutnya kita masuk ke video berikutnya. Kita membuat tutorial tipe data dalam JavaScript Node.js. Tipe data JavaScript mengelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Yang pertama, number. Tipe ini berupa bilangan bulat dan bilangan real. Yang kedua, string. Tipe ini yang menyatakan nilai berupa teks atau kumpulan dari karakter. Yang ketiga, boolean. Tipe ini yang menyatakan nilai logika, yaitu true atau false. Setelah itu yang keempat, undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Yang terakhir, null. Tipe ini yang menyatakan nilai kosong atau nol. JavaScript bahasa yang disensitifkan sehingga null tidak dapat sama dengan null. Null artinya huruf kecil tidak sama dengan null huruf besar. Dalam HTML script 6 yang ditambahkan JavaScript dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu tipe primitif lainnya, simbol. Tipe data yang tidak termasuk dalam tipe data primitif dikategorikan sebagai berikut. Tipe objek yang akan dibahas secara terpisah dalam modul yang lain. JavaScript menyediakan tipe pembungkus, wrapper, number, string, boolean. Ciri-cirinya diawali huruf kapital. Tipe pembungkus tersebut adalah number, yang mana huruf N ditulis dengan huruf kapital. String, huruf S ditulis dengan huruf kapital. Yaitu boolean, huruf B ditulis dengan huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dan nilai logika sebagai objek. Contoh, perhatikan kode berikut ini. Oke, lanjut. Pilih terminal. Ini terminal. Kita ketik node. Enter. Setelah itu kita ketik skripnya sebagai berikut. Kita ketik vars Oke, saat kita sudah menjalankan skripnya, lalu pada kode layar A merupakan variabel 0, objek yang bertipe number, tipe primitif, sedangkan B merupakan referensi yang menunjukkan ke objek dari tipe number, dalam kurung tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dengan metode sebagai contoh untuk mengkonversi nilai B ke string. Bisa memanggil metode dari objek bersangkutan. Contohnya berikut. Kita ketik B titik string B string tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, atau
Oke, lanjut kita ketik b.toString buka kurung tutup kurung enter. Oke, kasihnya 9. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya, kita ketik a titik to string itu kurung buka kurung. Oke, hasilnya juga 9. Pada saat begini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi a tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporary dibuang kembali ke memori komputer. Oke, kita lanjut ke tipe number. Tipe number berbeda dengan bagian besar bahasa program lainnya. JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalkan 1, 2, 3 dan 1, 2, 3,456 akan menyatakan ke dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa programan lainnya, pada umumnya nilai 1, 2, 3 dinyatakan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan hektadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan. Nilai dari format biner ditulis dengan awalan O, B. Nilai dari format oktal ditulis awalan 0, O. Dan nilai dari format hektadesimal ditulis dengan awalan OX. Perhatikan contoh berikut. Oke, kita masuk ke berikutnya lagi. Kita buat terminal RL baru. Oke, kita ketik node enter. Setelah itu ketik var desimal var desimal sama dengan 255 titik koma enter. Lalu oke. Setelah kita sudah masukkan skripnya, nilai yang diisi dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen, yang artinya 1,2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini penggunaan tipe number. Buat file baru, kita kasih nama number.js, enter. Oke, lalu kita ketik var readline dengan buka kurung ketik readline enter. Oke, setelah kita sudah membuat skripnya, lalu kita jalankan. Setelah itu
Masukkan jari-jari lingkaran. Kita masukkan 4,5. Enter. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Perhatikan di atas, kita mengakses string limiting sinkron untuk membaca inputan dari keyboard, kemudian mendeklarasikan variabel radius luas dan keliling. Ini kita sebenarnya bisa gabung dalam satu baris. Kemudian kita menangkap nilai yang diinput dari keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real. Jadi kita parsing ke for. Setelah hasil parcelnya itu kita simpan ke dalam variabel radius. Setelah itu tinggal lakukan perhitungan dan tampilkan di layar. Oke. Selanjutnya tipe string. Oke, tipe string. String adalah teks atau kumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu 1. Menggunakan petik tunggal, 2. Menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda tik. Contoh kode berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan ketiga cara di atas. Kita buat sebuah file baru dengan nama string. Oke, kita buat file baru dengan nama string.js. Lalu enter. Setelah itu kita ketik var s1 sama dengan kita menggunakan tanda petik. Menggunakan tanda petik ketik stikom Lindo Kupang titik koma enter var s2 sama dengan kita menggunakan petik ganda. Oke, kita menggunakan petik ganda. Stikom setelah itu yang ketiga var 3. Kemudian kita menggunakan tanda tik. Oke, stikom Kupang. Oke. Enter. Oke, setelah kita sudah membuat programnya, kita coba jalankan. Kita save dulu. Ctrl S. Oke, kita jalankan.
kita jalankan node pasti string.js lalu enter. Oke, coba kita jalankan lagi. Oke, maka hasilnya akan muncul seperti itu. Oke, setelah itu string yang dibuat menggunakan tanda tik merupakan fitur baru di dalam HTML script 6 dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda $, buka kurung nama variabel tutup kurung, atau tanda $, buka kurung ekspresi tutup kurung ke dalam string. Perhatikan contoh berikut ini. Oke. Oke, kita ketik node, enter. Tentu kita ketik var a sama dengan 8, b sama dengan 9, c sama dengan a tambah b kurung, enter. Oke, sudah dibuat scriptnya dan hasilnya 8 tambah 17. Oke, setelah itu kode di atas akan menghasilkan tampilan 8 tambah 9 sama dengan 17. Dengan menggunakan interpolasi variabel, kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Kita ketik lanjut console log. Oke, maka sudah hasil seperti ini. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan interpolasi variabel di dalam JavaScript. Oke. Buat file baru. Kita buat file baru. Oke, setelah kita sudah membuat file baru interpolasi node.js, langsung kita ketik var a sama dengan 8. Setelah itu base var a sama dengan 8, base sama dengan 9, c sama dengan a tambah b titik kurung atau koma. Itu enter. Oke, setelah kita sudah mengetik scriptnya, kita save, Ctrl S, lalu kita jalankan ke terminal, new terminal, klik node interpolasi.js.
Oke, dia akan muncul hasilnya A tambah B atau begitu. Oke, hasilnya C, C yaitu variabel C sama dengan A tambah B. Kemudian untuk interpolasi variabel A dan B dan A dan variabel B, maka dia tampilkan nilai yang ada di variabel A. Tampilannya yang ada variabel B, kemudian dia menampilkan nilai yang mana nilai tersebut sudah dikalikan terlebih dahulu. Bagian bawah menampilkan nilai yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Selain melakukan interpolasi, variabel string yang dibuat menggunakan tanda tik juga dapat ditulis beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut. Oke, kita gabungkan skripnya. Kita ketik var s sama dengan tanda tik dengan adanya Node.js. Dengan adanya Node.js, semiring Oke, setelah kita sudah membuat skripnya, lalu kita save. Setelah save, lalu kita coba jalankan. Kita jalankan, tekan panah atas, kita enter. Oke, maka hasilnya akan muncul seperti itu. Oke, pada kode di atas, string pada masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator place. Dengan menggunakan bagian tik, kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai berikut. Kita tidak perlu menggunakan tanda tambah. Kita hapus tanda tambah. Oke. Hapus tanda tambah. Oke. Kita save. Lalu kita save. Setelah kita save, coba kita jalankan. Oke. Maaf, ada kesalahan. Kita sudah hapus tanda tambah, kita hapus lagi tanda tik. Oke, hapus tanda tik, hapus lagi. Tanda tik cuman
hanya punya tinggal ada dua di awal dan di akhir. Oke, setelah itu kita save. Coba kita jalankan. Oke, hasilnya seperti itu. Oke. Sama seperti bahasa programan lain, string di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipkan karakter seperti -n atau menu lain /i untuk horizontal dan lainnya. Contoh, kita ketik node, enter, kita ketik console log buka kurung, ketik program and JavaScript. JavaScript. Oke, ada ketik kurung 2, enter, JavaScript. Perintah di atas dihasilkan sebagai berikut. Oke. Setelah itu tipe boolean. Kita lanjut ke tipe boolean. Tipe boolean variabel yang diisi dengan logika CRUD atau biner atau false salah akan bertipe boolean. Berikutnya contoh. Oke, masuk node, enter, ketik var ketemu false, enter. Setelah kita sudah mengetik scriptnya di HTML, dia akan hasilnya seperti ini. Kita masuk mengenal array di dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data-data berkelompok. Variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai dalam JavaScript. Array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Oke. Setelah itu, array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurabel. Perhatikan program berikut ini. Oke, lalu kita jalankan. Ketik node, lalu enter, kita ketikkan array berindeks, lalu enter, kita ketik var a sama dengan dalam kurung siku
kurung siku 20, kurung. Perhatikan contoh di layar. Pertama kita membuat array A dengan nilai 10 sampai 50. Kemudian untuk mengakses nilai-nilai array kita tuliskan console log A tutup kurung buka kurung tutup kurung indeksnya. Kalau kita tuliskan indeks X, indeks 0, maka dia akan menampilkan nilai array yang pertama. Selanjutnya kita membuat array asosiatif. Lanjut kita jalankan. Kita ketik array asosiatif. Array asosiatif. Lalu enter. Kita ketik lagi var b. Oke, setelah kita sudah mengetik array asosiatifnya, lanjut kita ketik lagi scriptnya console titik log buka kurung b tanda petik tanda petik. Oke, setelah itu tutup kurung tanda titik koma. Kita enter, akan menampilkan kupang. Setelah itu kita ketik lagi console titik log buka kurung b titik ketik move. Kita ketik move, tanda petik tutup kurung titik koma. Dia akan muncul atau menampilkan mamere. Variabel bertipe array dikategorikan tipe objek atau lebih tepatnya kita tulis dengan kode berikut ke dalam terminal REPL. Kita tekan Ctrl 2 kali untuk mengakhirinya. Oke, setelah itu kita ketik node, enter. Setelah itu kita ketik var a sama dengan suku 10, 20, 30, 40, 50, lalu siku titik koma, enter. Oke, setelah itu kita ketik tipe off a titik koma akan menampilkan objek. Setelah itu kita ketik a instance of array, lalu kita enter.
dia akan menampilkan Tron. Oke, sekian saja tutorial kali ini. Terima kasih.